Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi. Saya doakan agar kita semua, saya pribadi, Sobat RTD pribadi, dan keluarga kita, berikut juga orang-orang yang ada di sekitar kita, makin mudah, rileks, dan makin gampang juga masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, damai yang sejati itu akan bisa dirasakan. Bahagia itu akan lebih mudah menghampiri kita. Dan akhirnya kita bisa sadar bahwa sekarang pun kita sudah sejahtera. Oke Sobat RTD, itu doa saya buat kita semua. Saya yakin Sobat RTD juga dalam kondisi yang tenang saat ini. Kali ini saya ingin sharing mengenai kesadaran jiwa. Sudahkah hari ini, pagi ini, kita menjadi lebih sadar bahwa kita ini sebenarnya adalah pengemudi, bukanlah penumpang. We are a driver, not a passenger. Di mana? Di kendaraan. Enggak kok, saya masih naik angkot setiap hari. Berarti saya masih seorang penumpang dong. Bukan itu juga. Saya kalau naik pesawat bukan pilot loh. Saya hanya penumpang. Bukan itu juga. Ini adalah sebuah kata serta kalimat yang membuat seharusnya kita lebih sadar bahwa kita adalah jiwa, bukanlah fisik ini, bukanlah pikiran ini. Sadar nggak Sobat RTD akan hal itu? Saya setiap pagi ketika bangun tidur, saya bangun kira-kira sekitar 12:30. Maksimal jam 1 di malam hari. Kemudian nanti tidur sebentar sebelum subuh, kira-kira sekitar jam 4 sampai setengah 5. Itu pun ketika ketiduran, tertidur sejenak begitu, menidurkan diri ataupun ketiduran ketika sedang membaca untuk menunggu subuh. Nah, ketika bangun pertama kali, yang saya lakukan adalah mengatur nafas, kemudian mengingatkan diri saya sendiri bahwa saya bukanlah pikiran, saya bukanlah fisik itu, tapi saya adalah jiwa. Nah, dan saya juga bilang bahwa saya yang mengendalikan tubuh ini, bukan tubuh ini yang mengendalikan saya. Tubuh ini yang saya maksud juga termasuk pikiran serta perasaan ya. Bukan hanya fisik ini saja, bukan fisik yang terlihat ini saja, bukan. Tapi pikiran juga termasuk, perasaan juga termasuk. Saya mengingatkan diri saya sendiri bahwa saya bukanlah fisik ini, saya bukanlah pikiran ini, tapi saya adalah jiwa. Dan saya adalah driver, pengemudinya, saya bosnya yang mengendalikan pikiran serta fisik ini. Nah, bagaimana cara Sobat RTD bisa melakukan ini? Dan apa manfaatnya sih? Gitu. Cara untuk melakukan ini adalah coba perbanyak relaksasi energi. Atau bagi yang sudah masuk ke mengikuti program 3, coba aktifkan energi kesadaran Tuhan di dalam diri dengan kick on atau dengan membaca afirmasi. Bagi yang belum, coba lakukan saja. Relaksasi energi, kemudian amati pikiran serta perasaan. Disitulah kita bisa menyadari, bisa mengingat-ingat kembali bahwa kita bukanlah pikiran. Karena bila kita bisa mengamati pikiran, bila kita bisa mengamati fisik, bila kita bisa mengamati perasaan, maka kita bukanlah itu. Kita adalah jiwa. Dan jiwa memiliki atribut-atribut. Atributnya ada, atau sering saya sebut sebagai lapisan-lapisan kesadaran di dalam jiwa tersebut. Itu ada kesadaran diri palsu, ada kesadaran diri sejati, ada jiwa tenang.
Diri palsu itu terdiri dari jiwa ego, amarah, keinginan. Kemudian diri sejati itu ada jiwa suci, jiwa murni, jiwa bijak. Dan ada jiwa tenang. Kita cukup masuk pada kesadaran jiwa tenang. Lakukan relaksasi energi, kemudian amati pikiran serta perasaan. Nah, jika kita rajin melakukan relaksasi energi dan ketika sudah masuk pada kesadaran jiwa tenang, kita amati pikiran serta perasaan, kita rajin lakukan itu, maka kita akan pelan-pelan mulai bisa mengamati pikiran serta perasaan. Bila sudah bisa diamati, maka di situ sebenarnya kita sudah masuk pada kesadaran jiwa tenang dan membebaskan diri kita dari pikiran serta perasaan ataupun tubuh fisik ini. Tapi ini bukan berarti sebuah teknik yang dinamakan astral projection, enggak. Ini juga bukan berarti sebuah cara untuk rogo sukmo, bukan. Ini untuk mengamati diri kita sendiri. Lakukan saja terus, kemudian ingat-ingat kembali, sadari lagi bahwa kita bukanlah pikiran, bukanlah perasaan ini. Ini yang nanti akan membuat kita bisa lebih sadar mengenai apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan. Dan kita bisa melihat apa pola-pola yang ada di dalam pikiran serta perasaan kita. Karena pola-pola inilah yang membuat terjadinya spiritual trap atau jebakan spiritual. Ini pola-pola inilah yang membuat kita mengalami hidup berkali-kali. Life cycle, disebut reinkarnasi. Di situ juga ada karma. Bila kita lakukan sebuah hal satu kali, itu tidak akan membuat menjadi kebiasaan. Tapi bila kita lakukan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali, apalagi itu tanpa sadar, maka kita akan membuat sebuah kebiasaan. Dan apalagi bila itu dilakukan tanpa sadar, dan ternyata hal tersebut adalah hal yang nilainya negatif, maka kita akan memupuk yang namanya karma. Karena karma itu terjadi pada fisik, pikiran, serta energi kita. Dan kita sendirilah yang membuatnya terjadi. Dan untuk menyadari itu, ya coba amati pikiran serta perasaan. Maka kita akan tahu kenapa kita mengalami sebuah hal. Karena yang membuat hal itu terjadi adalah diri kita sendiri. Yang mana itu ada pada program pikiran serta perasaan. Apa yang ada di pikiran serta perasaan? Sobat RTD udah ngopi nih? Atau ngeteh? Saya sambil nyeruput kopi saya ya. Saya ngopi dulu ya. Selamat ngopi. Coba amati pikiran serta perasaan. Ada program apa saja di sana? Nah, program-program ini yang perlu kita atur kembali. Kadang-kadang ada yang perlu kita setting ulang. Ada yang perlu kita reset. Bila itu merugikan kita. Misalnya saja, sensasi ketika pikiran bekerja menganalisa apa yang akan terjadi pada hidup kita di hari ini. Dia pasti, pikiran itu memang bertugas untuk memperkirakan, menganalisa, menyimpulkan dari apa yang sudah terjadi sebelumnya. Itu ada program pembanding di situ. Kemudian dari input yang masuk melalui panca indera kita dikelola, diatur, diproses oleh pikiran, kemudian disimpulkan. Kalau hasilnya nggak enak, perasaan juga jadi sangat tidak enak. Ada rasa galau di sana. Perasaan ini adalah sebuah ekspresi dari jiwa. Dari jiwa ego, amarah, jiwa keinginan. Ada jiwa suci, jiwa murni, jiwa bijak, jiwa tenang. Itu semua menjadi mix, dicampur di dalam perasaan. Kadang-kadang kita malah tidak tahu dari manakah timbulnya perasaan itu. Kadang-kadang yang kita rasakan hanya galaunya saja.
kita jadi nggak tahu dari mana terjadinya galau itu. Padahal itu terjadi dari pikiran yang bekerja menyimpulkan bahwa hari ini tidak mengenakan. Bahwa apa yang kita lakukan hasilnya tidak baik. Kemudian direspon oleh perasaan, muncul perasaan nggak enak. Nah, kita fokusnya di perasaan nggak enak ini. Kerja pikiran tadi gagal kita sadari. Dan bila ini terjadi terus-menerus, maka setiap pagi bisa jadi banyak orang yang merasakan kegalauan. Bisa orang yang mendadak tidak optimis, pesimisme jadi muncul. Semangatnya jadi berkurang sekali. Harus dipompa terus. Dan ini ternyata menjadi sebuah pola, menjadi sebuah kebiasaan. Bayangkan, belum beraktivitas saja, membuka mata pertama kali, itu yang sudah kita lakukan. Perasaan galau ini yang menjadi yang keluar. Kemudian perasaan galau ini yang menjadi komandan, yang menjadi driver kita di hari ini. Apa yang terjadi dengan hidup kita di hari ini? Ya sudah tahu, sudah pasti. Bayangkan bila kita melakukan aktivitas dengan dasar kegalauan, dengan perasaan yang nggak enak. Pikiran juga pasti akan menjadi super overthinking, ada supernya. Karena dasar perasaan galau, kerja pikiran pun akan ikut serta. Dan biasanya jika sudah perasaannya galau, pikirannya pun jadi kemana-mana. Ada banyak hal kemudian yang direspon. Ada banyak hal yang dipikirkan. Ada banyak hal yang disimpulkan sebagai hal yang tidak enak juga. Kita mikirin hal yang positif aja, belum tentu enak dan nyaman. Itu karena dasarnya adalah kegalauan. Makanya itu setiap pagi harus kita yang mendrive, harus kita yang mengatur, harus kita yang mengarahkan. Harus kita ingat-ingat kembali bahwa kita bukanlah penumpang, tapi kitalah drivernya, kitalah komandannya, kitalah yang harus mengkomando pikiran serta perasaan. Arahkan. Gampang saja caranya, pikiran aja yang enak-enak deh. Perasaan juga insya Allah jadi lebih enak. Tenang dulu, kemudian atur, arahkan kemana. Tentunya hal-hal yang enak. Pikirin aja hal-hal yang enak, perasaan juga jadi enak. Disitulah program Law of Attraction akan mungkin terjadi. Bila Sobat RTD tidak yakin dengan hal tersebut, energi apa yang membackup, coba lakukan, aktifkan energi syukur. Aktifkan energi syukur, bayangkan yang enak-enak, kemudian bersyukur. Anggaplah itu sudah terjadi. Nggak apa-apa sedikit halu. Nggak apa-apa sedikit halu. Asal itu bisa mengarahkan pikiran serta perasaan kita ke arah yang positif. Nggak apa-apa kena placebo effect. Nggak apa-apa. Kita yang mendrive, kita yang mengatur. Arahkan saja ke situ supaya pikiran serta perasaannya enak. Kemudian energi dari dalam diri kita akan membawa pikiran serta perasaan enak tersebut ke alam semesta. Dan insya Allah yakinlah alam semesta akan merespon dengan mengirimkan energi yang nantinya akan mewujud menjadi kejadian-kejadian yang enak-enak juga. Enak-enak dalam tanda kutip positif lah ya. Bukan enak-enak yang itu gitu. Hal-hal yang menyenangkan itu akan terjadi. Hal-hal yang seru itu akan muncul dalam hidup kita. Nah, Sobat RTD sudah nggak mengarahkan pikiran serta perasaannya hari ini? Sudah nggak mengingatkan dirinya sendiri bahwa saya bukanlah pikiran serta perasaan, karena itu sayalah yang akan mengatur pikiran serta perasaan dan juga tindakan saya di hari ini. Mumpung masih jam 8 nih, belum telat. Dan kalau bisa lakukan ini setiap pagi, jadikan sebuah kebiasaan. Setelah doa pagi, setelah ibadah pagi, setelah meditasi pagi, setelah relaksasi energi pagi, setelah masuk pada kesadaran jiwa tenang, arahkan pikiran serta perasaan ke arah yang sesuai dengan rencana apa yang ingin dilakukan di hari ini. Supaya pikiran serta perasaannya positif.
dan mengingat kembali bahwa kita bukanlah pikiran serta perasaan. Gitu aja sharing saya kali ini. Jangan lupa ikut sharing dengan saya ya, bagaimana menurut Sobat RTD. Bagaimana pengalaman Sobat RTD dalam mengarahkan pikiran serta perasaan. Dan bagaimana pengalamannya untuk mengingat-ingat kembali bahwa kita bukanlah pikiran serta perasaan. Sharing dengan saya di kolom komentar ya. Dan lihat juga di kolom deskripsi video ini ada link ke artikel-artikel yang menjadi referensi tema kali ini. Jangan lupa juga please like, comment, subscribe, dan share video-video di RTD channel sehingga makin banyak orang yang terpicu, tertrigger, ikut serta menenangkan dirinya sendiri. Sehingga makin banyak orang-orang sekitar kita ini yang bisa lebih tenang pada setiap kondisi yang dihadapi. Gitu aja deh. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan saya mohon maaf bila ada salah kata serta kalimat ucapan saya di video ini. Terima kasih sudah menonton. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.